Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim al-habibil jalil az-za'imil azim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, mari kita mengkaji hadits qudsi sebagaimana Allah berfirman, sebuah hadis yang hendaknya kita jadikan prinsip dalam kita menjalani hidup ini. Apabila kita menjalani prinsip dalam hadis ini, pasti kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan bila kita tidak menjalani prinsip dalam hadis ini, pasti akan yang terjadi sebaliknya. Apakah hadis itu? Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Man lam yarda bi qada'i", siapa yang tidak ridho dengan takdirku, walam yasbir ala balai, tidak sabar dengan ujianku, walam yashkur bi na'mai, tidak syukur dengan nikmatku, falyakhruj min tahti samai, hendaknya dia keluar dari bawah langitku, falyatlub rabban siwai, hendaknya dia mencari Tuhan selain aku. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas satu hal dari tiga hal tersebut, yaitu prinsip tentang ridho dengan takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka dibiarkan saja untuk mengatakan kami beriman pada Allah, tapi mereka tidak mendapatkan ujian? Dari Al-Quran ini, dari ayat ini, Allah telah memberi kabar kepada kita, tidak ada kehidupan yang sempurna, tidak ada kehidupan yang 100% bahagia selama kita di dunia ini, selama kita mengatakan kita beriman kepada Allah. Sehingga tiada lain jalan untuk kita bahagia adalah dengan ridho dengan semua takdir yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Qul kullu min 'indillah", katakanlah wahai Muhammad, kullu min 'indillah, semua itu dari Allah. Allah juga berfirman dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, wa nabluukum bisyarril khairi fitnah, kami uji kalian dengan sesuatu yang tidak baik, wal khairi, dengan sesuatu yang baik, sebagai fitnah, sebagai ujian bagi kalian semua. Dari ayat-ayat Al-Quran di atas, kita bisa mengetahui bahwasanya tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan, ketika manusia masih berada di dalam perut ibunya, Allah menyuruh malaikat untuk menuliskan 4 hal. Yuktabu an arba'in, dicatat 4 hal. Ini adalah dalam hadis Imam Bukhari. Yang pertama, an rizki, tentang rizkinya, wa ajalihi, tentang ajalnya, wa an amalihi, tentang aktivitasnya, wa an sa'idun am syaqun, apakah dia bahagia atau sengsara di dunia. Dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengambil pelajaran. Marilah kita ridho dengan takdir yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mari kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada diri kita sendiri, baik fisik kita, kesehatan kita, ekonomi kita, sosial kita. Mari kita meridhoi itu semua. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita, mari kita meridhoi juga. Apa yang terjadi dengan pendamping hidup kita, mari kita meridhoi juga. Apakah ridho dengan takdir Allah lalu kita berdiam diri? Para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasul, kalau memang semua sudah ditentukan, kalau gitu kita berdiam diri saja." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya'malu fakulun muyassarun lima khuliqa lahu." Beraktivitaslah, bekerjalah, sesungguhnya fakulun muyassarun, segala sesuatu itu akan dipermudah, lima khuliqa lahu, kalau memang itu takdirnya, kalau memang itu sudah diciptakan oleh Allah baginya. Dari hadis ini, kalau memang kita sudah memiliki rencana-rencana dalam hidup untuk diri kita, pendamping hidup kita, anak-anak kita, ekonomi kita, atau apapun yang terjadi dengan kita, lalu kita sudah berikhtiar dan ternyata Allah telah mentakdirkan hasilnya A atau B, tiada lain, maka sikap yang harus kita laksanakan adalah ridho dengan takdir Allah Ta'ala. Jangan sampai apa yang terjadi
justru membuat kita tidak ridha, dan itu akan berkonsekuensi yang sangat berat. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu beliau mengatakan bahwasanya orang diuji oleh Allah itu bisa 3 hal. Pertama, bisa jadi orang itu diuji oleh Allah karena Allah mengazab dia. Ciri-cirinya orang itu akan mengeluh, dan akan mengeluh kepada orang lain juga. Jadi selain mengeluh kepada dirinya, dia juga mengeluh kepada orang lain. Yang kedua, al-ibtila takfiran lidzunub. Ujian karena Allah ingin menghapus dosa-dosa orang itu. Ciri-cirinya adalah orang itu as-sabru, sabar, wa adamu syakwa ilal khalq, dan dia tidak mengeluh kepada makhluk Allah. Dia sabar dan dia tidak mengeluh kepada makhluk Allah. Maka ujian yang menimpa dirinya, baik itu dirinya ataupun anaknya ataupun kesehatannya, pendamping hidupnya, ekonominya atau apapun, maka itu adalah sebagai penghapus dosa-dosanya. Dan yang terakhir, yang ini harus kita jadikan prinsip hidup, al-ibtila li raf'id darajat. Allah terkadang menguji seseorang itu untuk menaikkan derajat. Apa tanda-tandanya? Wujudur ridha. Kalau orang itu ridho dengan takdir Allah. Mari pemirsa, saya sendiri dan kita semua, mulai detik ini mari kita tanamkan di hati kita, kita tanamkan dalam prinsip hidup kita. Mari kita ridho terhadap apa yang terjadi pada diri kita, ekonomi kita, kesehatan kita, fisik kita, anak-anak kita, pendamping hidup kita, atau apapun yang terjadi pada kita. Mari kita ridho, sehingga ketika kita meninggal, maka tiada lain ayat yang akan didengarkan oleh kita adalah sebagaimana firman Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang hatinya tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, pulanglah kepada Allah dengan hati yang ridho, maradiyah, dan Allah akan meridaimu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kepada surgaku. Jelas ayat ini Allah Ta'ala memberi syarat orang yang masuk surga Allah adalah orang yang ridho dengan segala takdir Allah. Maka mulai detik ini saya dan kita semua, dan mari kita ajak keluarga kita, masyarakat kita untuk ridho dengan semua yang telah Allah takdirkan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala memberi kita dan keluarga kita hati-hati yang ridho dengan semua takdir Allah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.